Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ketemu lagi dengan gue Iqbal dari Airlinks Indonesia. Cuaca di luar panas banget ya. Ntar minum dulu. Nah, di episode kali ini gue mau coba review. Jadi ini konten lanjutan dari unboxing TUF Gaming yang waktu itu dibeli ya. Nah, jadi hari ini mau kita review lebih jauh lagi tentang Asus TUF Gaming ini, bagaimana pengalaman ketika dipakai kerja dan ketika dipakai main game. Tapi mungkin hari ini ada bintang tamu ya, jadi gua nggak sendirian. Jadi gua akan ngajak editor gua untuk nge-review langsung karena dia yang banyak lebih pakai unit ini. Tapi gue juga mau nyobain ya pengalaman pakai Photoshop di Asus TUF Gaming ini ya. Oke. Gimana rasanya? Kita langsung aja ya. Untuk review yang pertama adalah menggunakan Photoshop di Asus TUF Gaming ini. Oke, kita langsung ke monitor. Nah, kita udah buka Photoshop ya. Kita akan coba buka file yang besarnya kurang lebih 2 GB ya. Jadi di Photoshop itu ketika filenya sudah lebih di save lebih dari 2 GB itu udah bukan PSD lagi formatnya, tapi PSB, yaitu Large Photoshop Document ya. PSB itu mungkin Photoshop big file kali ya, nggak tahu lah B-nya atau apa ya. Kita akan coba buka. Kita coba kecepatan dia membuka datanya. Ya, cukup cepat di awal, namun agak macet di tengah ya, ngebut lagi. Udah kayak balap mobil nih. Nah, dikit lagi, ayo, malah berhenti. Ayo lagi. Ya gue sendiri belum make ya laptop ini untuk kerja, karena gue masih pakai ROG gue. Ya cuman ini ya kita tes aja, buka file berat, apakah dia sanggup. Ini baru file sebesar 2 gigaan, 2,1 apa 2,2 giga. Macet tuh. Jadi apa yang gue kasih lihat di sini real apa adanya ya, bahwa dia buka Photoshop PSB sebesar ini cukup lama. Nah, buka. Engeng. Belum sempurna. Ya, masih ada bagian yang belum dibaca. Dan dia masih muter kursornya. Kursornya masih muter. Nah, layernya ada sebanyak ini tuh. Tuh, layernya banyak banget tuh. Oke, sekarang kita coba kita zoom. Ini kita zoom. Ctrl plus. Nah, ketika nge-zoom ada lag ya. Jadi nggak langsung terproses. 1, 2, tuh. Kalau udah pembesaran udah oke, tapi di titik tertentu ketika nge-zoom 1, 2, 3, 4, 5 cukup lancar, mungkin berat di awal aja ya. Kalau kita pakai scrubby zoom lancar. Untuk file 2 GB lancar. Mungkin berat di awal aja tadi karena Photoshopnya nggak kebuka sempurna. Toolsnya lancar ya. Ya pas ini. Oke, jauh ini sih lancar. Oke, sekarang kita coba tes file yang lebih berat lagi. Gue punya file yang nyaris beratnya hampir 3 GB file Photoshop. Oke. Di depan sih ngebut ya.
Ya, ayo. Minum dulu lah. Ini masak Indomie dulu cukup kayaknya nih waktu ini. Ingat ya, ini filenya 3 GB ya, bukan file biasa. Bahkan mungkin di laptop lain sepengalaman gua memang cukup agak lama bukanya, tapi mungkin kalau di ROG yang gue pakai karena dia udah pakai RAM 16 GB, SSD juga segala macam, nggak agak lama tapi nggak selama ini ya. Walaupun dia jalannya pelan tapi tetap kebuka. Tapi ini tetap masih kebuka kok ya. Karena kalau di laptop file 3 GB untuk PSD, di laptop yang mungkin RAM-nya masih 4 GB, i5, i3 mungkin nggak kebuka sama sekali kali. Oke. Udah kebuka tapi dia masih muter. Kita tunggu dulu sampai dia baca datanya sempurna. Ya, masih muter di sini. Tuh, ikonnya. Apa lagi ini? Oke, terus gua scroll zoom. Nah, lag. Jalan dikit. Baru dibuka lagi. Mungkin hanya pertamanya aja kali ya tuh. Ini sudah lancar. Ya. Sejauh ini sih lancar. Dia nggak ada masalah. Ini file hampir 3 GB beratnya. Untuk file-file seberat ini gue nggak pernah pakai screw zoom. Ya, gue pakai zoom yang ngeblok aja. Misalnya bagian mana? Segini. Gue tinggal blok. Nah, dia akan otomatis besar di daerah situ. Gue blok. Dengan pakai zoom yang biasa aja. Ketimbang pakai misalnya banyak semua sini. Tuh. Ya kan, kelihatan kan ada lag-nya tadi sedikit. Tuh, lancar. Jadi oke, masih dalam kategori layak lah, walaupun sedikit ada lag ya, ada apa namanya, bukan lag ya, tapi ada dia nunggu baca datanya dulu ketika ngezoom. Tapi sejauh ini overall gue ngeliat masih layak, karena perlu diingat file yang satu tadi pertama beratnya adalah 2 GB, yang satu lagi 3 GB, itu file Photoshop yang cukup berat ya, file Photoshop yang cukup berat. Coba kita buka file yang lebih ringan. Ada nggak di sini file yang lebih ringan misalnya? Mana aja? Ini nih, file yang lebih ringan. Nah, ini file ringan banget nih. Ada kucing lagi bobo. Ya kan? Lancar. Lancar, nggak ada masalah. Ya, jadi dengan file yang lebih ringan dia mungkin lebih cepat baca datanya. Cepat, nggak ada masalah ya. Jadi gitu, tergantung data yang dipakai. Oke, perlu diingat lagi sekali lagi, tadi file yang pertama adalah 2 GB, yang kedua 3 GB. Jadi mungkin kalau teman-teman kerja masih under 1 GB, 700 MB, 600 MB, mungkin masih lancar jaya lah, makanya lancar, dan mungkin nggak ada kendala-kendala yang berarti lah. Tapi ketika file-file berat sampai dengan 2 GB, 3 GB, ya itu tadi yang terjadi. Oke, perlu diingat Photoshop itu adalah salah satu software yang makan RAM dan VGA paling berat. Gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Oke, tadi kurang lebih begitu ya. Jadi Photoshop itu memang makan data tuh berat banget ya, terutama file yang tadi gue pakai itu adalah 2 GB dan 3 GB. Nah, review berikutnya adalah langsung pengalaman make selama 2 bulan oleh editor gua, itu dipakai buat ngedit video sama main game. Nah, gua nggak tahu dia main game apa aja ya. Jadi mendingan dia langsung yang nge-review karena dia langsung yang ngerasain ya. Tapi tolong jangan dibully karena ini pertama kali dia tampil di depan kamera ya. Nah, sebagai informasi aja, dia udah sekitar berapa tahun, sejak lahir jomblo. Jadi kalau ada yang minat silahkan komen di bawah. Nah, jadi langsung aja ya kesalahan ke dia. Berubah. Selamat datang. Ya. Oke, halo semua, perkenalkan gue Argi Reza, gue editor video di iLinks Indonesia.
Nah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Di sini gue akan bercerita tentang pengalaman gue pakai laptop ini, laptop Asus TUF Gaming FX 506 IH. Sebelum masuk ke cerita gue, ke pengalaman gue, di sini gue akan coba jelasin beberapa spesifikasi yang memang jadi senjata dari laptop ini. Nah, jadi laptop ini dipersenjatai dengan prosesor AMD Ryzen 5 4600 series, RAM 8GB DDR4 3200 MHz, graphic card Nvidia GeForce GTX 1650 yang biasa ya, yang bukan Ti. Layar 15,6 inci Full HD IPS 144 Hz RGB, belum sRGB, dan 512 GB SSD M.2 NVMe, serta masih ada sisa satu slot tambahan buat upgrade SSD lagi. Nah, jadi gue udah pakai laptop ini sekitar 1-2 bulanan. Laptop ini dibeli di awal Oktober, gue lupa tanggalnya. Tapi pengalaman gue pakai laptop ini sih cepet, lumayan enak, jujur swear. Ya bukannya gue ngelebih-lebihin ya, karena gue dari awal ngedit itu cuman pakai laptop Asus yang biasa, yang modelan anak sekolahan, kayak Asus X44 1B yang prosesornya cuman i3, RAM-nya 4GB, masih pakai hard disk. Graphic card-nya cuman Nvidia yang standar MX yang 2GB. Jadi ya gue dari awal ngedit cuman pakai itu. Jadi ya sabar banget lah pakai laptop kayak gitu. Terus pindah ke sini itu feel-nya langsung beda banget. Langsung gue ngerasa bisa produktif lah. Pertama gue mau cerita soal kelebihan laptop ini. Jadi kelebihan laptop ini, yang pertama, di harga laptop 13 jutaan, laptop ini udah enak dan cepet buat editing, khususnya editing video. Buat ngerender video 1080 Full HD dengan durasi 15 menitan, laptop ini makan waktu sampai 5-10 menit. Itu tergantung durasi juga sih. Terus yang kedua, laptop ini enak buat multitasking. Jadi biasanya kalau gue ngedit itu bisa buka aplikasi banyak banget, baik yang ringan maupun yang berat. Dari mulai Audacity, Pluralize, Illustrator, Photoshop, Spotify kalau gue lagi suntuk. Terus PowerPoint buat gue bikin materi. Terus apalagi ya, Google Chrome. Nah ini sih yang Google Chrome yang parahnya. Google Chrome gue bisa buka tab sampai 10 tab, 20 tab kalau gue lagi ngereset sesuatu. Dan lancar-lancar aja sih, kayak gue perpindahan aplikasinya dari Premiere ke Google Chrome, Premiere ke Illustrator, Premiere ke File Explorer, itu cepet-cepet aja sih dari gue yang rasain, dan nggak ada lag sama sekali. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, performa gaming. Performa gaming di laptop ini lumayan lancar aja. Gue coba mainin game yang lagi hype sekarang, game Genshin Impact. Di settingan medium itu dapat 60 fps. Walaupun kadang emang suka turun sih, cuman turunnya kayak berapa sekian detik ke 55 fps, kayak 60 langsung gitu aja sih. Enggak berasa lah. Itu di settingan high gue juga mainin masih sama, dapat 60 fps ya, rata-rata segitulah. Jadi buat main game laptop ini udah enak, apalagi game-game zaman sekarang ya. Itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat, dari segi desain. Dari segi desain, laptop ini cocok buat lo yang suka kesan gaming. Dan kalau buat formal, menurut gue laptop ini kurang cocok ya. Itu kalau dari segi desain selera masing-masing sih ya. Nah, itu dia kelebihan yang bisa gue ceritain mengenai laptop ini. Dan sekarang gue akan coba bahas kekurangan dari laptop ini. Poin yang pertama, laptop ini lumayan berat. Berat laptop ini sekitar 2,3 kilo dan bakal kerasa pegel kalau terlalu lama di bawah ransel, apalagi kalau buat cewek ya. Ya, cewek sih nggak apa-apa pakai laptop ini, cuman kalau buat cewek kayaknya lumayan berat kalau dibawa kemana-mana sih ya. Dan yang poin yang kedua, nah ini kekurangan banget sih dari laptop ini. Gue nggak tahu kenapa ya, kalau gue lagi ngedit itu ada momen dimana lagi ngedit di Premiere gitu, tiba-tiba laptop gue kayak nge-lag gitu. Nge-lagnya sih nggak parah-parah banget, cuman sepersekian detik lah, dan nggak terlalu sering juga, kayak tek ya gitulah, kayak nge-lagnya pas lagi preview
nge-lag. Nah itu ya gue sih nggak apa-apa ya, cuman beberapa orang pasti terganggu lah dengan kondisi kayak gitu. Atau memang mitosnya AMD itu bener ya. Jadi ada mitos kalau pakai AMD itu dan mau dapetin performa yang benar-benar maksimalnya, disaranin upgrade RAM lagi, nambah RAM lagi satu lagi biar makin ngebut. Ya itu sih mitosnya. Gue nggak tahu itu bener apa nggak, tapi ada yang bilang kayak gitu. Nggak ada yang bilang kayak gitu, salah di forum. Nah, yang ketiga, laptop ini harus dicolok charger biar dapetin performa yang maksimal. Dan mode turbo. Mode turbo itu apa? Jadi laptop ini punya 3 level kipas ya. Level kipas ini mempengaruhi performa si laptop. Yang pertama itu ada silent mode. Silent mode ini kipasnya nggak berisik ya, cuman ya gitu performanya biasa aja. Yang kedua ada mode performance. Mode performance ini kipasnya udah lumayan kedengeran, walaupun nggak berisik-berisik amat. Performanya ya juga ya lumayan lah, standar, nggak cepet-cepet banget. Dan mode yang terakhir itu mode turbo. Ini kipasnya berisik banget sih. Kalau gue lagi ngerender itu kipasnya langsung cuman performa yang dihasilin cepet. Main game juga cepet. Ya itu sih kekurangan dari laptop ini. Laptop ini harus di charger biar dapetin performa yang maksimal. Ya itu dia review gue selama 2 bulan pakai laptop ini, laptop Asus TUF Gaming FX 506 IH. Jujur itu pendapat dan pengalaman pribadi gue yang memang gue alamin ya. Ya setiap orang beda-beda lah pengalamannya. Tapi di sini gue mau cerita, siapa tahu bisa nambah referensi buat kalian yang lagi nyari laptop gaming budget. Kesimpulan gue, dengan harga 13 jutaan serta spek yang ditawarin laptop ini ya udah enak lah buat dipakai, khusus lo yang mau jadi content creator buat gaming aja mungkin ya laptop ini udah enak. Itu aja pendapat tadi. Sekian, gue Argi Reza, cabut, bye. Ya, dan saya kembali lagi dengan Iqfar. Ternyata dia baca, men. Dia ngetik dulu nyata, tapi bagus reviewnya ya. Untuk sebuah orang yang baru pertama kali nge-review produk, dia lebih jago dari gua kayaknya. Cuman ngomong-ngomong soal tadi RAM, itu kayak modus aja tuh biar minta di-upgrade lah. Alasan aja. Ada aja minta jajannya, heran. Oke, ya, jadi itu tadi review dari Reza karena dia langsung yang make ya. Jadi gua rasa lebih valid karena dia setiap hari menggunakan laptop ini dan benar-benar digenjot buat kerja ya, sama seperti ROG kemarin. Bahkan ini nyaris sehari itu ya sekitar 15 jaman dipakai terus buat kerja, render, edit video, browsing, reset, Photoshop, Illustrator, bahkan dipakai buat Audacity ngerekam suara. Ini posisinya sekarang sambil ngerekam suara nih di laptop ini pakai Audacity. Apalagi ya yang bisa ditambahin, kayaknya segitu dulu ya reviewnya. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan referensi buat teman-teman yang butuh atau mau beli laptop dengan harga rakyat ya. Dengan spek ini 13 juta. Kalau gue pribadi sih kesimpulannya masih oke banget. Desainnya anak muda banget, nggak kaku, nggak laptop kerja banget, keren. Dilihat orang juga bling-bling, lampunya banyak. Wah pasti udah gamer banget ya. Tinggal bagaimana menyesuaikan kebutuhan teman-teman aja dari harga 13 juta itu. Kalau cuma pakai buat ngetik Word sama Excel doang, mungkin nih laptop kemahalan. Tapi kalau teman-teman sebagai content creator atau sebagai gamer pemula ya, laptop ini cukup bisa bukan mewadahi ya, mengitukan lah pokoknya lah ya. Ya bisa jadi unit yang layak untuk gamer pemula atau content creator pemula segala macam. Cuman kalau udah mainnya Battlefield apa tuh yang gede banget tuh, yang sampai 100 giga segala macam, gua nggak tahu nih laptop kuat apa enggak ya. Cuman mungkin next coba diinstal di sini kali. Cuman kalau udah install sini, ini kalau nggak salah ini berapa kapasitas harddisknya? 512. Itu udah dua partisi. Ya kayaknya nggak muat. Mesti dihapus semua kerjaannya ada di sini. Ya ini aja 512, partisi D-nya aja berapa? Udah mau habis. Ya karena ketahui sendiri backup video, ngedit video itu filenya juga nggak sedikit. Mungkin tadi ada satu slot kosong, mungkin ya memang kita mesti keluar budget lagi untuk nambah paling nggak satu
1 tera SSD lagi. Itu harganya kisaran yang mungkin di atas 1 juta ya, 1 juta sampai 1,5 juta untuk 1 tera ya. Jadi memang ada hal yang perlu di-upgrade, atau RAM di-upgrade dari 8 ke 16 segala macam. Nanti kalau udah di-upgrade ini kayak gue yang pakai aja mendingan. Aja pakai ROG yang hard disk jebol itu aja mendingan, ya kan? Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa klik subscribe ya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi tentang unit ini silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya supaya setiap ada update-update lagi teman-teman nggak ketinggalan. Oke, sampai di sini dulu. Goodbye.